Halo, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku mau sharing lagi nih. Nah, di sini aku akan sharing ya 5 soal SIMAK UI. Buat kalian nih yang mau masuk UI lewat jalur SIMAK, yuk ikuti video ini sampai habis. Semoga nanti setelah menonton video ini ya, kalian jadi lebih paham ya dan lebih mengerti mengerjakan soal-soal SIMAK UI ya. Karena soal SIMAK itu soal yang mudah sulit ya, mudahnya 2 kali, sulit sekali ya. Tapi kalau misalnya kalian sering berlatih ataupun kalian tahu cara mengerjainnya, aku yakin ya soal SIMAK ini adalah soal termudah ya kalau sering berlatih. Oke, tanpa berbasa-basi lagi nih, langsung aja aku mulai ke video pembahasan. Tapi sebelum aku mulai, aku mau ngecek kehadiran dulu nih, siapa aja yang udah hadir ya atau udah pernah hadir di video aku ya. Dengan klik tombol subscribe-nya, silakan ya. Klik dulu subscribe-nya sebagai pertanda absennya ya. Silakan diklik subscribe-nya. Boleh nanti videonya di like, comment, share ya, supaya videonya makin bermanfaat juga bagi yang lain juga ya. Oke, terima kasih ya. Next, aku mulai ke video pembahasan. Oke ya, langsung aja aku mulai dari soal nomor 1. Ini SIMAK UI tahun 2018. Nah, di sini katanya berdasarkan neraca saldo perusahaan Denny sebelum disesuaikan saldo pendapatan sewa menunjukkan nilai 2.400.000 yang diterima perusahaan untuk sewa selama 6 bulan terhitung mulai 1 November. Pada akhir periode akuntansi berikutnya, jurnal balik yang diperlukan dibuat perusahaan Denny agar pencatatan menjadi konsisten adalah. Oke, ini yang ditanya jurnal balik. Oke, kalau yang ditanya jurnal balik ya, kita buat dulu jurnal penyesuaiannya, karena jurnal balik itu kan kita membalikkan dari beberapa akun pada jurnal penyesuaian kayak gitu ya. Oke, langkah pertama berarti kita buat AJP-nya. AJP ini adalah kasus soal untuk sewa diterima di muka ya. Nah, ada 2 pencatatannya ya, metode utang dan metode pendapatan. Di sini metode apa kira-kira? Ini ya, metode pendapatan ya, saldo pendapatan sewa. Berarti dia catat sewanya itu pakai metode pendapatan ya. Kalau metode pendapatan ya, kita debitkan pendapatan sewanya. Berarti pendapatan sewa ya, pendapatan sewa kita debitkan, dan yang dikredit adalah sewa diterima di muka. Aku singkat aja ya, jadi SDD ya. Oke, nah saldonya berapa? Kalau menggunakan metode pendapatan, kita catat saldo yang belum terpakai. Ingat ya, saldo yang belum terpakai. Oke, dia bayarnya ini dari 1 November. Katanya 1 November sampai untuk 6 bulan. Berarti kalau untuk 6 bulan, November ini sampai bulan berapa coba? November sampai bulan April kan ya. Nah, sampai April. Coba deh hitung November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Kan sampai April ya, November sampai April ya. Oke, nah November sampai April itu kan ada 6 bulan, berarti ada 6 bulan. Nah, sementara ya kita menghitung jurnal penyesuaian itu kan terhitung dari November sampai Desember. Nah, ini yang udah kepake ya, nilai yang udah terpakai. Nah, ini adalah saldo yang udah terpakai ya, sewanya yang udah terpakai. Berapa itu? Berarti 2 ya, 2 per untuk 6 bulan, berarti 2 per 6 kali 2.400.000. Oke, ini bagi 6, 4 ya, 4 kali 2 8, berarti 800.000. Oke, itu yang belum terpakai, itu yang udah terpakai, sorry ya. Kalau ini ya, metode pendapatan ini catat saldo yang belum terpakai ya, saldo. Nah, catat saldo belum terpakai. Gimana cara carinya? Ya, tinggal kita kurangin aja teman-teman ya. Berarti ini tinggal kita kurangkan ya, berarti 800.000 dikurang dengan berapa tadi totalnya? 2.400.000 ya. Oke, berarti aku kebalik ya, sorry. Berarti ini 2.400.000 ya, dikurang dengan 800.000. Nah, ingat catatnya saldo yang belum terpakai ya, bukan yang sudah terpakai. Yang terpakai itu
800 iya 800 ya. Berarti saldo belum terpakai, berarti ini kan 2.400.000 dikurang dengan yang udah kepakai 800.000. Nah, ini totalnya 1.600.000. Nah, inilah saldonya ya. Berarti ini 1.600.000 nih. Ini 1.600.000 ya, saldonya 16 nih dalam juta ya, 16 ya dalam juta ya. Oke. Nah, itu AJP. Kita bikin apa? Kita kan bikinnya jurnal pembalik ya. Aku tulis di sebelah kiri ya. Jurnal balik JB aja, jurnal balik. Nah, kita balikkan dari AJP ini ya. Berarti SDD-nya dulu yang di debit. Nah, di debit. Kemudian yang dikredit adalah pendapatan sewa. Oke. Pendapatan. Nah, pendapatan sewa. Nah, berapa totalnya? Nah, totalnya adalah 1.600.000 ya. Berarti ini 1.600.000. Ini 1.600.000. Oke. Sorry ya, agak tulisan aku tuh udah gimana ya? Kayaknya udah mepet-mepet kali ya. Nah, itu 1.600.000 ya. Berarti ini. Nah, ini 1.600.000 ya. Oke, kita cari jawabannya. Oke, kita cari ya jawabannya. Jawaban yang benar adalah D ya, sewa diterima di muka, di debit. Nah, kemudian pendapatan sewa di kredit 1.600.000. Oke, jawabannya delta D ya. Oke, sip. Lanjut. Nomor 2. Nah, nomor 2 katanya di sini adalah pemerintah dapat melakukan kebijakan moneter dengan cara membeli surat berharga dari masyarakat. Dampak langsung dari kebijakan ini adalah, kalau beli surat berharga nih ya, pemerintah beli SBI surat berharga ya, SBI surat berharga. Kalau beli berarti kita posisikan diri kita tuh sebagai pemerintah ya. Nah, surat berharga itu dari masyarakat. Kalau beli berarti pemerintah dapat. Nah, pemerintah dapat nih ya, pemerintah nih dapat apa kalau beli? Nah, pemerintah dapat SBI-nya dong ya. Pemerintah dapat SB-nya, surat berharganya. Sementara masyarakat dapat apa? Nah, kalau beli pakai apa biasanya? Pakai uang dong. Berarti masyarakat dapat uang. Nah, apa efeknya ke masyarakat? Efeknya adalah jumlah uang beredar bertambah ya. Jumlah uang bakal bertambah. Berarti itu ya. Kalau beli SBI, pemerintah dapat SB-nya ya, surat berharganya, masyarakat dapat uangnya. Kayak gitu ya kan. Kalau beli itu biasa pakai uang ya. Berarti pemerintah ngasih uang ke masyarakat. Nah, pemerintah dapat SB. Jadi jumlah uang beredar di masyarakat bakal bertambah dong. Kayak gitu ya. Jadi jawabannya adalah nomor 5 adalah E. Ya. E jawabannya ya. Nah, jumlah nih ya. Nah, sorry. Mana nih? Ini jawabannya E ya. Jawabannya E ya. Sip. Nomor 3. Nah, ini soalnya soalnya mudah juga ini ya. Kalau soal-soal analisis lebih ke berpikir sih benar atau enggak itu pernyataan kayak gitu ya. Enggak terlalu sulit ya. Efisiensi dalam operasi perusahaan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Efisiensi ini artinya penghematan ya. Kalau misalnya kita menghemat nih, gunain ngeluarin biaya kayak gitu ya. Kita nggak boros, kita hemat. Nah, itu dapat meningkatkan keunggulan kompetitif. Artinya kita itu lebih banyak nanti kemungkinan besar untung kita kayak gitu ya. Karena biayanya yang kita keluarkan aja sedikit, maksudnya bukan sedikit juga sih, tapi efisien kayak gitu. Kita tidak melakukan pemborosan kayak gitu ya. Jadi pernyataannya benar, ya. Nah, sebab keunggulan harga dapat menjadi strategi bersaing yang efektif untuk berbagai jenis produk. Kalau keunggulan harga itu kan misalnya nih si perusahaan ngasih harga yang terjangkau kayak gitu. Harganya itu bersaing banget kayak gitu, semua orang bisa beli kayak gitu, nggak ada yang terlalu mahal. Nah, kayak gitu kan masyarakat jadi senang ya beli produk itu ya. Jadi kan menjadi strategi efektif bersaing, jadi dia produknya itu bersaing sama orang-orang kayak gitu, bisa terjual cepat karena harganya unggul kayak gitu ya. Harga unggul maksudnya di sini adalah harga itu sesuai dengan kemampuan masyarakat kayak gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang alasan benar tapi nggak berhubungan ya, jadi B ya. Yang satu ngomongin
kompetitif ya, keunggulan kompetitif. Yang satu ngomongin keunggulan harga, kan nggak berhubungan ya, topiknya aja beda dua ya. Kompetitif satu, harga satu. Oke, sip. Oke, soal nomor 4. Nah, di sini katanya BUMN adalah badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Tujuan utama BUMN adalah, oke, nih kalau BUMN ya, itu kan badan usaha milik negara. Yang punya perusahaan itu adalah negara ya, semuanya dimiliki oleh negara. Apa tujuan utamanya? Tujuan utamanya adalah selain memperoleh laba atas penjualan barang-barangnya ya, selain itu menjadi sumber pendapatan negara. Dan selain itu, nah, hasil operasionalnya itu diharapkan, hasil operasional tahu ya, maksudnya hasil produksi ya, diharapkan dapat melayani kepentingan masyarakat kayak gitu. Nah, jadi tujuannya selain melayani kepentingan masyarakat juga sebagai sumber pendapatan negara. Oke, kita cek ya. Yang A, mengelola kekayaan alam yang ada di wilayah Indonesia. Salah ya. Ini terlalu umum kayak gitu ya. Tujuan utamanya itu harus spesifik ya. Mengelola, siapa aja pun bisa mengelola, BUMS bisa mengelola ya. Bahkan masyarakat biasa yang punya usaha juga bisa kayak gitu ya. Yang B, melayani kepentingan masyarakat dan sebagai sumber pendapatan negara. Oke, jadi udah ketemu nih langsung jawabannya ya. Selain melayani kepentingan masyarakat, dia juga sebagai sumber pendapatan negara dari hasil penjualan produksinya ya. Nah, kayak gitu ya. Oke, nah jadi jawabannya beta, bravo B. Oke, sebagai sumber pendapatan dari penjualan ya. Selain itu dari apa? Coba. Pajak ya. Jadi perusahaan itu juga bayar pajak, walaupun perusahaannya itu perusahaan BUMN, juga bayar pajak ke negara. Oke, sip. Ngerti ya? Next, nomor 5. Manakah pernyataan yang paling tepat terkait dengan pembangunan ekonomi? Oke, nah ini banyak yang keliru nih. Masih banyak ya. Oke, aku jelasin ya. Kalau pembangunan ekonomi nih, pembangunan ekonomi. Nah, ini ya, kita ngelihatnya dari sisi selain pertumbuhan produksi ya, pertumbuhan produksi ya. Pertumbuhan produksi tahu kan? Maksudnya barang-barang yang dihasilkan itu banyak kayak gitu. Itu pertumbuhan produksi ya, bertumbuh terus kayak gitu. Selain itu kita ngelihatnya dari pemerataan pendapatan masyarakat ya. Pemerataan pendapatan, alias kita ngelihatnya dari sisi pemerataan pendapatan. Kita ngelihatnya dari sisi kesejahteraan masyarakat. Apakah masyarakat sejahtera? Apakah masyarakat pendapatannya sudah merata kayak gitu ya? Maksud merata di sini maksudnya tuh gini, nggak ada yang terlalu miskin kali. Kemudian yang kaya pula kali kayak gitu ya. Yang setengah-setengah ada juga kayak gitu. Tapi di sini lebih ke ya, rata-rata masyarakat tuh memiliki kemampuan ekonomi untuk beli barang kayak gitu ya. Jadi nggak ada yang nggak bisa makan karena nggak punya uang, nggak ada. Ya itu namanya pembangunan ekonomi ya. Artinya pendapatan di sini merata. Semua masyarakat tuh punya pendapatan yang mencukupi kayak gitu ya. Bukan berarti di sini nggak ada orang kaya, bukan berarti ya. Tapi semua masyarakat itu sejahtera karena punya daya beli ya dalam membeli barang-barang kebutuhannya kayak gitu ya. Oke. Nah, sedangkan pertumbuhan ekonomi ya. Kalau pertumbuhan ekonomi. Oke. Nah, ini kita ngelihatnya dari sisi cuman kenaikan pertumbuhan produksi atau ngelihatnya dari kenaikan produksi aja ya, kenaikan produksi aja. Kalau misalnya nih suatu negara naik produksinya misalnya dari 2 miliar menjadi 3 miliar kan naik tuh ya. Nah, tapi dia tuh nggak ngelihat merata nggak sih pendapatan masyarakat? Jangan-jangan di suatu negara itu ya, nah masyarakat itu ada yang miskin, ada yang nggak bisa makan, ada yang pengangguran, yang nggak peduli kalau negara tersebut cuma ngelihatnya dari sisi pertumbuhan ekonomi aja. Dia cuma ngelihat dari kenaikan produksi aja, dia nggak melihat dari sisi kesejahteraannya ya, indeks pembangunan manusianya, dia nggak ngelihat dari sana. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi sama pembangunan ekonomi bedanya apa?
Kalau di pembangunan ekonomi kita ngelihat dari sisi selain pertumbuhan produksi juga pemerataan pendapatan ya, kualitas kesejahteraannya. Sedangkan di pertumbuhan ekonomi kita ngelihatnya dari sisi pertumbuhan produksi aja. Nah, itu dia. Ya. Oke. Yang A, pembangunan ekonomi hanya melihat kenaikan pendapatan nasional. Ini bukan pembangunan ekonomi ya, ini pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi selalu disertai dengan pembangunan. Belum tentu, ini tidak ya. Kalau yang disertai itu pembangunan ekonomi pasti disertai pertumbuhan. Itu benar ya. Kalau ini terbalik ya. Pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi sama, salah. Beda ya. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan pemerataan dan distribusi pendapatan. Iya, ini jawabannya. Delta. Oke. Jawabannya D ya. Sip. Oke, itu dia 10 soal pembahasan SIMA UI. Semoga dapat dipahami dan dimengerti ya. Jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya. Jika ada saran ataupun masukan ya terkait topik tentang soal-soal apa yang akan aku bagikan di video selanjutnya, boleh banget ya ditulis di kolom komentar. Terima kasih ya buat kalian yang selalu hadir di video aku. Terima kasih banget ya yang udah bantu support channel ini dengan memberikan subscribe. Thanks banget buat kalian. Dan yang mau support lagi ya silahkan ya. Oke, karena waktu kita udah habis ya, sebentar lagi aku bakal selesaikan video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan yang mau ujian sukses selalu ya. Jangan lupa sering-sering bahas soal, sering belajar. Semoga kalian selalu mendapatkan skor maksimal ya ketika menghadapi ujian ya, apapun ujian itu. Amin. See you to the next video.